Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Gracia Tanding dari kelas PKH 3B dengan NIM 24040550137. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil observasi dan wawancara saya tentang Bina Gerak anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunadaksa di SLB 1 Goa. Observasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bina Gerak anak berkebutuhan khusus dengan tujuan untuk memahami hambatan fisik atau motorik serta bagaimana dukungan lingkungan dapat membantu meningkatkan kemandiriannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kemampuan gerak itu apa? Jadi kemampuan gerak itu merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan seorang anak karena hal ini berpengaruh langsung terhadap kemandirian, partisipasi dalam aktivitasnya sehari-hari, dan juga dalam proses pembelajarannya. Namun bagi anak dengan kondisi tunadaksa, sistem gerak mereka mengalami hambatan baik pada motorik kasar maupun motorik halusnya. Nah, hambatan ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan, cedera, atau gangguan neurologis seperti cerebral palsy. Nah, menurut Kurniawati dan rekan-rekannya pada tahun 2022, anak dengan gangguan atau hambatan tunadaksa sering mengalami kesulitan terkait sistem gerak mereka. Dan juga mereka mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar seperti kesulitan berdiri, berjalan, atau menjaga keseimbangan mereka. Nah, hal ini juga berdampak pada aspek sosial dan emosional karena mereka kesulitan mengikuti aktivitasnya sehari-hari seperti teman-temannya pada umumnya. Nah teman-teman, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SLB 1 Goa, kami mendapati satu anak yang bernama Nur Rahmayuni. Ia berusia 17 tahun dan ia diketahui bahwa ia mengalami cerebral palsy dengan tipe spastik sejak ia bayi. Nah, ia lahir dengan kondisi prematur dengan berat badan rendah dan sempat dirawat dalam inkubator selama 3 bulan. Sejak usia 8 bulan, orang tuanya mulai menyadari bahwa adanya hambatan perkembangan motorik, terutama karena kepala Rahma belum bisa tegak dan gerak tubuhnya kaku. Nah teman-teman, setelah pemeriksaan medis, dokter mendiagnosanya dengan cerebral palsy. Ia mampu mengikuti instruksi sederhana dan menunjukkan antusiasnya dalam berinteraksi dengan guru serta pengamat. Nah, dari hasil wawancara kami kemarin diketahui bahwa Rahma telah menjalani terapi sejak usia 8 bulan hingga dia remaja. Orang tuanya juga sangat aktif mendampingi latihannya di rumah, termasuk membantu ia untuk memodifikasi posisi makan dan mendukung setiap aktivitas harian Rahma. Mereka juga menggunakan bantal di pangkuan agar Rahma bisa makan sendiri tanpa bantuan. Nah, aktivitas lain seperti berpakaian, pindah tempat, dan menggunakan alat bantu itu sepenuhnya masih membutuhkan bantuan penuh dari orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian terkait aspek motorik kasar, Rahma belum mampu berdiri, berjalan, atau menaiki tangga. Rahma juga memerlukan penyangga tambahan untuk menjaga posisi duduk di kursi rodanya. Kemudian untuk postur tubuhnya, postur tubuh pada Rahma itu tidak simetris karena spasitis. Nggak aku tahu. Nah teman-teman, kemudian untuk postur tubuh pada Rahma itu tidak simetris karena spastisitas tinggi di bagian tangan dan juga kakinya,
Kemudian untuk aktivitas ringan seperti menggenggam atau menggerakkan tubuh dapat membuatnya cepat lelah. Nah, namun pada hal ini yang sangat membanggakan adalah Rahma tetap menunjukkan motivasi yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, meskipun dengan adanya keterbatasan fisik. Sementara itu, pada aspek motorik halus Rahma, ia masih memiliki potensi yang cukup baik. Ia mampu menggenggam benda kecil seperti pulpen atau makanan ringan dengan posisi tubuh yang disesuaikan seperti pada gambar di samping ini. Nah, kemudian untuk koordinasi tangannya itu masih belum stabil dan ia juga masih memerlukan bantuan atau dampingan. Nah, gerakan tangannya kadang kaku dan pada waktu tertentu bisa menjadi lemas. Nah, dalam hal koordinasi dan perencanaan gerak, Rahma menunjukkan kemampuan memahami instruksi sederhana dan dapat mengikuti arahan gerakan yang ditunjukkan oleh gurunya. Kemudian ia juga bisa menirukan gerakan sederhana seperti mengangkat tangan meskipun dengan sedikit kesulitan. Kemudian untuk gerakan tubuhnya itu belum efisien, namun ada kemauan yang kuat untuk mencoba. Ia juga mulai menunjukkan kepercayaan diri dan tidak lagi terlalu cemas saat diminta berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Secara keseluruhan, hasil observasi kami menunjukkan bahwa perkembangan gerakan Rahma masih sangat terbatas akibat cerebral palsy yang dialaminya. Nah, meskipun begitu, Rahma tetap menunjukkan adanya respon positif dan motivasi yang tinggi. Ia mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekolah yang mendukung. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil temuan ini ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Yang pertama itu perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kebutuhan terapi karena Rahma sempat berhenti terapi setelah ia masuk sekolah. Yang kedua itu, guru di sekolah perlu mengoptimalkan stimulasi gerak dengan aktivitas yang disesuaikan. Kemudian yang ketiga itu, penggunaan alat bantu yang sesuai seperti sandaran, tempat duduknya, alat tulis yang adaptif, dan juga sangat dianjurkan untuk membantu kemandiriannya. Nah, yang keempat itu keterlibatan orang tua tetap menjadi kunci yang sangat penting dalam mendukung perkembangan Rahma. Dan yang terakhir itu penting untuk mendorong partisipasi sosial agar Rahma semakin percaya diri dan terus termotivasi dalam proses belajarnya. Sebagai penutup, meskipun Rahma memiliki keterbatasan dalam kemampuan geraknya, semangat dan dukungan dari lingkungan sekitar menjadi faktor yang sangat penting yang memungkinkan ia berkembang secara optimal dengan intervensi yang tepat, latihan yang berkelanjutan, serta dukungan dari keluarga dan sekolah serta lingkungan di sekitarnya. Potensi Rahma untuk berkembang secara fungsional masih sangat besar. Itulah dia hasil observasi dan wawancara kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada pengucapan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.